Mobil terlaris di Eropa saat ini bukanlah mobil Jerman. Itu bukan Volkswagen Golf, bukan Mercedes, bukan Tesla. Nomor 1 dalam daftar telah diklaim oleh sesuatu yang begitu tidak terduga sehingga para eksekutif Jerman mengadakan pertemuan darurat ketika data tersebut keluar. Oleh karena itu, hari ini kita akan mengungkap 14 mobil terlaris di Eropa pada tahun 2025 dengan data registrasi nyata. Angka-angka yang menghancurkan asumsi produsen dan miliaran dalam pemasaran. Mari kita mulai. Posisi 14, Volkswagen T-Roc, 142.000 unit. Kita mulai di posisi 14 dengan Volkswagen T-Roc. Dan ini adalah bencana bagi VW turun 18% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini adalah juara SUV kompak yang seharusnya, tetapi pembeli meninggalkannya secara massal. Mengapa? Mesin 1.5 TSI memiliki masalah penonaktifan silinder yang menyebabkan konsumsi oli berlebihan. Pompa air gagal pada 30.000 km. Transmisi DSG menunjukkan masalah. Berita ini menyebar dan orang Eropa memilih alternatif. Namun inilah yang menarik. T-Roc masih berada di nomor 14 meskipun ada masalah. Mengapa? Karena segmen SUV kompak begitu besar sehingga bahkan produk yang gagal dalam kategori ini terjual lebih banyak daripada sedan yang sukses. Itu memberitahu Anda segalanya tentang kemana arah pasar. Pembeli rata-rata T-Roc menghabiskan 31.000 euro. Itu 4.000 euro lebih banyak dari 3 tahun lalu untuk mobil yang pada dasarnya sama. Volkswagen mendapatkan keuntungan maksimum dari volume yang menurun. Ini adalah strategi yang berhasil dalam jangka pendek, tetapi menghancurkan loyalitas jangka panjang. Posisi 13, Renault Clio, 148.000 unit. Posisi 13 membuktikan bahwa mobil kecil belum sepenuhnya mati. Renault Clio bertahan berkat harga yang kompetitif dan efisiensi hibrida. Versi E-Tech hibrida menyumbang 68% dari penjualan Clio. Ini patut dicatat karena Clio hibrida dimulai dari 23.000 euro. Ini tidak murah untuk mobil kecil. Tetapi dengan konsumsi bahan bakar real 3.8 liter per 100 km, pembeli menghitung total biaya, bukan hanya harga beli. Dengan biaya bahan bakar yang meningkat, perhitungan ini berhasil. Clio bertahan di mana yang lain mati karena Renault membuatnya sederhana. Tidak ada teknologi revolusioner yang rusak. Tidak ada sistem yang rumit. Hanya teknologi hibrida yang terbukti dalam paket yang andal. Terkadang yang membosankan adalah persis apa yang diinginkan pembeli. Namun bahkan Clio turun 12% dari tahun ke tahun. Segmen Super Mini menyusut sementara pembeli beralih ke Dacia yang lebih murah atau beralih ke SUV kompak. Dalam 5 tahun, Clio mungkin tidak ada dalam daftar ini. Posisi 12, Peugeot 208, 156.000 unit. Di posisi 12, hal-hal menjadi menarik. E208 yang sepenuhnya listrik menyumbang 35% dari penjualan. Ini adalah persentase EV tertinggi dari model mainstream manapun dalam daftar ini. Insentif pemerintah Prancis mendorong ini. Bonus ekologi 7.000 euro membuat E208 hampir kompetitif harga dengan versi bensin. Tetapi ada penangkapnya. Insentif akan berakhir pada tahun 2026. Ketika itu terjadi, penjualan E208 akan runtuh. 208 bensin terus berlanjut meskipun ada bencana mesin 1.2 PureTech. Pembeli tidak tahu atau tidak peduli tentang kegagalan sabuk timing basah yang menunggu untuk menghancurkan mesin mereka pada 40.000 km. Pemasaran Peugeot mengalahkan realitas mekanis untuk saat ini. Harga transaksi rata-rata adalah 24.500 euro. Itu adalah uang premium untuk mobil kecil, tetapi posisi eksklusif Peugeot berhasil. Gaya di atas substansi masih menjadi formula pemenang jika Anda bisa melaksanakannya. Posisi 11, Tesla Model E 163.000 unit. Posisi 11 adalah EV murni pertama yang masuk dalam 14 teratas. Namun inilah bagian yang mengejutkan. Turun 22% dari tahun 2024 meskipun ada pemotongan harga. Momentum telah terhenti. Mengapa? Persaingan dari Tiongkok.
BYD Atto 3 menawarkan 80% kapasitas Model Y dengan 60% harga. XPeng G6 memiliki kualitas bangunan yang lebih baik dan kontrol kualitas yang nyata. Keunggulan penggerak pertama Tesla menguap. Gigafactory Berlin yang memproduksi Model Y untuk Eropa telah dilanda masalah. Masalah kualitas, sengketa tenaga kerja, keterlambatan produksi. Tesla yang dibangun di Jerman memiliki kualitas bangunan yang lebih buruk daripada yang dibangun di Tiongkok. Ironi ini menyakitkan. Namun 163.000 penjualan masih besar untuk kendaraan 45.000 euro. Tesla menciptakan segmen EV premium yang terjangkau dan masih mendominasinya. Pertanyaannya adalah, berapa lama? Dengan merek Tiongkok yang menawarkan nilai lebih baik dan produsen tradisional yang akhirnya memproduksi EV yang kompetitif, tekanan meningkat. Posisi 10, Opel Vauxhall Corsa, 171.000 unit. Posisi 10 mengejutkan semua orang. Opel Vauxhall Corsa, mobil yang banyak orang kira sudah mati, diam-diam telah menjadi juara volume Stellantis. Bagaimana? Dengan menjadi murah dan tersedia. Dimulai dari 19.000 euro, Corsa adalah salah satu mobil baru terjangkau terakhir. Tidak menarik, tidak inovatif, tidak terlalu bagus. Tapi itu ada. Tersedia di stok dan orang normal mampu membelinya. Di pasar tahun 2025, itu sudah cukup. Corsa E yang sepenuhnya listrik adalah kegagalan total. Hanya 8% dari penjualan, meskipun pemasaran yang gencar. Jarak tempuh 220 km di musim dingin. Kecepatan pengisian 50 kW maksimum. Harga 35.000 euro. Itu semua yang buruk dari EV Eropa dalam satu paket. Pembeli Corsa adalah 61% armada dan perusahaan penyewaan. Pembeli pribadi tidak memilihnya. Bisnis membeli opsi termurah adalah volumenya. Volume tanpa antusiasme, penjualan tanpa kepuasan, Stellantis akan menerimanya. Posisi 9, Volkswagen Golf, 189.000 unit. Di posisi 9 adalah raja yang jatuh. Volkswagen Golf dulu terjual 400.000 atau lebih setiap tahun. Ini bukan posisi 9, ini adalah keruntuhan bencana dari produk terpenting Volkswagen. Bencana interior digital Golf 8 mengusir pelanggan setia. Tanpa kontrol fisik, tombol haptik yang tidak berfungsi, infotainment yang terus-menerus macet. VW mengambil semua yang disukai orang dari Golf dan menghilangkannya demi kemajuan. Versi hibrida ringan laris manis, tetapi hibrida plug-in dan ED.3 listrik mengkanibal penjualan. VW bersaing dengan dirinya sendiri dan semua orang kalah. Pembeli Golf yang mungkin telah melakukan upgrade beralih ke Skoda untuk nilai yang lebih baik. Harga transaksi rata-rata adalah 35.000 euro. Golf sekarang berharga seperti mobil premium dulu. Masih bagus untuk dikendarai, masih praktis, masih dibangun dengan baik. Tetapi dengan harga segitu, pembeli mengharapkan kesempurnaan. Golf tidak sempurna, itu membuat frustrasi. Posisi 8. Peugeot 2008, 201.000 unit. Di sini segalanya menjadi mengejutkan. Peugeot 2008 terjual 201.000 unit, mengalahkan sebagian besar pesaing Jerman. Ini adalah mobil dengan mesin yang menghancurkan dirinya sendiri. Namun, ini adalah kendaraan terlaris ke-8 di Eropa. Pemasaran mengalahkan rekayasa. 2008 berhasil karena terlihat mahal. Desain dramatis itu, klaster instrumen 3 dimensi, bagian depan yang menarik. Pembeli melihat gaya dan mengabaikan bom waktu 1.2 PureTech di bawah kap mesin. Mereka akan menemukan kesalahan mereka pada 40.000 km ketika sabuk timing basah hancur. Peugeot mendapatkan keuntungan maksimum sebelum reputasi mencapai kenyataan. Harga transaksi rata-rata adalah 28.500 euro. Itu 6.000 euro lebih banyak dari Hyundai i20N yang secara mekanis lebih unggul. Tapi Hyundai terlihat membosankan. Gaya menjual. Keandalan tidak sampai itu terjadi. E2008 listrik menyumbang 22% dari penjualan, dibantu oleh insentif Prancis.
tetapi dengan jarak tempuh 310 km yang diklaim memberikan 190 km kenyataan, pembeli ini akan menjadi pembenci EV dalam setahun. Peugeot menghancurkan adopsi EV masa depan demi angka triwulan. Kita telah mencapai pertengahan daftar 14 mobil terlaris di Eropa pada tahun 2025. 7 berikutnya termasuk kejutan yang lebih besar. SUV mendominasi, sedan runtuh, dan mobil murah Rumania mengalahkan merek premium Jerman. Nomor 1 telah mengejutkan seluruh industri dan membuat para eksekutif mengadakan pertemuan darurat. Kita lanjutkan. Posisi 7, Renault Captur, 218.000 unit. Kita lanjutkan dengan posisi 7, Renault Captur adalah SUV kecil yang tidak ada yang suka tetapi semua orang beli. Ini adalah vanilla otomotif. Tidak berbahaya, mudah dilupakan, dapat diterima, dan itulah yang persis diinginkan Eropa. Captur berhasil melalui harga yang agresif dan diskon besar-besaran. Harga daftar adalah 24.000 euro. Transaksi real 19.500 euro setelah insentif. Renault kehilangan uang pada setiap unit, tetapi mengimbanginya dalam volume. Tunggu, itu tidak berhasil. Mereka membeli pangsa pasar dengan keuntungan yang tidak mereka miliki. E-Tech Hybrid mendominasi penjualan dengan 71%. Ini bukan hibrida yang baik. Transmisi yang tersentak-sentak tanpa kopling, penyempurnaan yang buruk, keandalan yang meragukan. Tetapi mencapai 4.2 liter per 100 km dan harganya ribuan lebih murah daripada sistem Toyota yang lebih unggul. Harga mengalahkan kualitas setiap saat. Yang menarik adalah Captur terjual lebih banyak dari Nissan Juke dan Renault Arcana digabungkan dengan perbandingan 4:1. Platform yang sama, mesin yang sama, masalah yang sama, bodi yang berbeda. Pembeli menginginkan bentuk spesifik ini. Pembelian mobil benar-benar tidak rasional. Posisi 6, Volkswagen Tiguan, 231.000 unit. Posisi 6 mencakup model keluar yang didiskon besar-besaran dan generasi baru yang tidak diinginkan siapapun. Ini adalah kemenangan akuntansi, bukan pasar. Tiguan baru adalah bencana. VW menghilangkan kontrol fisik sepenuhnya. Semuanya sentuh atau suara. Setir tidak memiliki tombol nyata, hanya permukaan haptik yang aktif secara acak. Pemilik mengembalikan mobil karena tidak dapat digunakan. Forum-forum ramai. Tetapi inilah kejeniusan jahat VW. Tiguan lama masih dalam produksi hingga Juni 2025. Dealer mendiskonnya 8.000 euro untuk membersihkan inventaris. Pembeli secara sadar membeli model lama untuk menghindari mimpi buruk digital yang baru. Begitu buruknya yang baru. Harga transaksi rata-rata runtuh dari 41.000 euro menjadi 34.000 euro. VW menghancurkan margin untuk mempertahankan kepemimpinan volume. Mereka merayakan berada di nomor 6 sambil kehilangan uang pada setiap penjualan. Logika Volkswagen dalam bentuk terbaiknya. Posisi 5, Škoda Octavia, 238.000 unit. Posisi 5 adalah mobil yang tidak ada yang bicarakan, tetapi semua orang beli. Škoda Octavia diam-diam merupakan proposisi nilai terbaik di Eropa. Sedan keluarga yang praktis, dibangun dengan baik dengan harga yang wajar. Octavia berhasil menjadi Golf yang seharusnya. Grup VW yang sama, mesin yang sama, platform yang sama, 5.000 euro lebih murah. Orang pintar tahu ini. Versi Estate menyumbang 62% dari penjualan. Bagasi besar 700 liter. Ruang interior kelas eksekutif dengan harga Dacia. Orang Eropa yang praktis memilih substansi daripada gaya. Itu hanya turun 4%. Bertahan dari kehancuran sedan lebih baik daripada pesaing manapun. Masalahnya adalah Octavia membosankan. Itu tidak menjual emosi. Generasi muda menginginkan SUV meskipun lebih buruk dalam setiap aspek. Citra mengalahkan logika. Peringkat 4, Citroen C3 Aircross 245.000 unit. Peringkat 4, tidak ada yang menduga ini. Sebuah SUV kecil dan jelek menjual angka yang sangat besar. Mengapa? Harganya murah, sederhana, dan tersedia. Dimulai dari 17.000 euro, C3 Aircross adalah SUV baru termurah yang bisa Anda beli. Itu tidak bagus tetapi ada. Tersedia di dealer, dikirim dalam hitungan hari. Sementara orang Jerman menunggu berbulan-bulan.
Itu didasarkan pada platform India dengan teknologi dari 1 dekade yang lalu. Kualitas pembuatan yang dipertanyakan, keandalan yang tidak diketahui, pembeli tidak peduli. Mereka menginginkan bentuk SUV dengan harga Dacia, itu berhasil. Stellantis mereplikasi formula ini di setiap merek. Versi 7 kursi adalah sepertiga dari penjualan. Keluarga besar dengan anggaran terbatas tidak punya pilihan. Toyota terlalu mahal. VW tidak lagi membuatnya. Citroen menang secara default sebagai satu-satunya pemain di segmen ini. Peringkat 3, Dacia Duster, 264.000 unit. Medali perunggu jatuh kepada Dacia Duster. SUV kompak sejati. Dimulai dari 18.000 euro, Duster menjual lebih banyak daripada CR-V, Tiguan, dan Qashqai jika digabungkan. Duster berhasil dengan jujur. Ia tidak berpura-pura menjadi kemewahan, teknologi, atau petualangan. Ia hanyalah sebuah SUV yang berfungsi dengan harga yang masuk akal. Penggerak 4 roda yang nyata, bukan sistem Haldex palsu. Kemampuan off-road yang asli, bukan sekadar gaya kota. Mesin 1.0 TCE 100 tenaga kuda lambat dan bising, tetapi dapat diandalkan. Bertahan 300.000 km dengan perawatan dasar. Pembeli Duster tahu dan menerimanya. Mereka menginginkan alat, bukan mainan. Renault memiliki Dacia adalah sebuah kejeniusan. Ia membiarkan merek premium bersaing untuk margin sementara Dacia menangkap volume. Pasar Eropa terbagi sepenuhnya. Anggaran dan ultra mewah. Segmen menengah mati. Yang tidak diharapkan analis pasar adalah demografi pembeli Duster. Mereka bukan hanya kaum muda dengan pekerjaan pertama atau pensiunan dengan anggaran terbatas. 32% adalah profesional berpenghasilan menengah yang sebelumnya membeli Volkswagen atau Ford. Dokter, insinyur, guru, orang-orang yang mampu membeli lebih banyak tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Sebuah dealer di Munich melaporkan sesuatu yang mengungkapkan pelanggan datang dengan BMW produksi 2015 untuk membeli Duster baru. Argumen mereka sederhana. Mengapa menghabiskan 40.000 euro untuk mobil yang kehilangan setengah nilainya dalam 3 tahun ketika saya bisa mendapatkan ini dengan 18.000 dan melakukan hal yang sama? Penyusutan menceritakan keseluruhan cerita. Duster berusia 3 tahun mempertahankan 63% nilainya. Tiguan yang setara, 38%. Duster tidak hanya lebih murah untuk dibeli, tetapi juga lebih murah untuk dimiliki. Kelas menengah Eropa melakukan perhitungan dingin dan mencapai kesimpulan yang menakutkan bagi produsen premium. Peringkat 2, Volkswagen ID3, 278.000 unit. Peringkat 2 adalah kejutan. Sebuah EV Jerman di nomor 2. Mengapa? Diskon dan keputusasaan. VW mendorong ID3 ke dealer dengan biaya berapapun. Harga daftar, 40.000 euro. Harga transaksi aktual, 28.000 euro setelah diskon produsen dan insentif pemerintah. VW merugi untuk setiap unit. Tetapi mereka membutuhkan volume untuk menunjukkan kepada investor bahwa transisi listrik sedang berhasil. ID3 adalah produk yang membuat frustrasi. Jarak tempuh 350 km yang diklaim hanya menghasilkan 240 km di musim dingin. Perangkat lunak yang dipenuhi bug. Pembaruan memperburuk keadaan. Kualitas pembuatan lebih rendah dari Golf tetapi harganya lebih mahal. Pembeli kecewa. Reputasi VW dalam EV hancur. Penjualan armada adalah 64%. Perusahaan membeli untuk memenuhi kuota emisi. Karyawan membencinya. Mereka menjualnya sebagai barang bekas dengan kerugian besar. Ini adalah siklus yang tidak berkelanjutan. VW terjebak. Skandal senyap ID3 adalah biaya kepemilikan yang sebenarnya. Volkswagen menjanjikan pengisian cepat dan jangkauan yang andal, tetapi pemilik melaporkan degradasi baterai sebesar 15% hanya dalam 2 tahun. Garansi hanya mencakup hingga 70% kapasitas, meninggalkan pemilik dengan mobil yang bahkan tidak mencapai 200 km di musim dingin. Dan inilah berita besarnya. Mengganti paket baterai di luar garansi berharga 19.000 euro, hampir seharga 1 unit Sandero utuh. Nilai jual kembali runtuh karena pembeli bekas tahu angka-angka ini. Volkswagen menawarkan perpanjangan garansi baterai dengan tambahan 3.500 euro. Secara diam-diam mengakui masalah tersebut.
Tetapi pembeli sudah kehilangan kepercayaan. Forum dipenuhi dengan penyesalan pembeli. ID3 mungkin memiliki penjualan tinggi sekarang, tetapi ia menciptakan generasi pelanggan yang tidak akan pernah lagi membeli EV dari Volkswagen. Kerusakan reputasi akan menelan biaya miliaran dalam 1 dekade mendatang. Peringkat 1, Dacia Sandero, 247.000 unit. Dan kita sampai pada nomor 1. Gempa bumi yang ditakuti industri. Sebuah mobil murah Rumania menjual lebih banyak daripada setiap produk premium Jerman, setiap EV berteknologi tinggi, setiap SUV. Dimulai dari 13.000 euro, Sandero berharga lebih murah daripada paket opsi pada mobil Jerman. Ini dasar, sederhana, transportasi yang jujur, dan ia mengalahkan segalanya. Pembeli Sandero tidak peduli dengan plastik sentuh lembut, klaster digital, atau pencahayaan ambient. Mereka menginginkan 4 roda, 5 kursi, dan garansi. Tanpa pretensi, tanpa omong kosong, tanpa opsi CAT 2.000 euro. Hanya mobil yang berfungsi dengan harga yang masuk akal. Versi B-Fuel yang beroperasi dengan LPG adalah 40% dari penjualan. Bahan bakar berharga setengah dari harga bensin. Teknologi ini berasal dari tahun 60-an. Ini secara harfiah adalah teknologi lama yang menghancurkan inovasi mutakhir. Ironisnya sangat lezat. Tapi inilah mengapa ini penting. Sandero membuktikan bahwa konsumen Eropa tidak lagi kaya. Mereka tidak memilih anggaran, mereka dipaksa untuk itu. Krisis biaya hidup, inflasi, harga energi. Realitas menghantam. Pasar mobil premium adalah gelembung dan baru saja pecah. Dacia menjual 247.000 Sandero, sementara BMW merayakan penjualan 50.000. Seri 3 memberitahu Anda segalanya. Pasar Eropa terbagi sepenuhnya. Anggaran dan ultra mewah. Segmen menengah tempat keuntungan hidup telah mati. Ini seharusnya tidak terjadi. Setiap produsen bertaruh pada premiumisasi. Bergerak ke atas di pasar, meningkatkan margin, meninggalkan mobil murah. Tetapi konsumen tidak mengikuti. Mereka tidak bisa. Gaji tidak mengikuti harga mobil. Mobil baru rata-rata sekarang berharga 65% dari pendapatan tahunan median versus 40% 1 dekade yang lalu. Keberhasilan Sandero memaksa pembalikan strategi. Volkswagen sedang mengembangkan ID2 seharga 20.000 euro dalam kepanikan. Stellantis memperluas model berbasis Dacia di semua merek. Bahkan Mercedes sedang membahas kemewahan awal, yaitu harga premium dengan spesifikasi kemiskinan. Tetapi mereka tidak dapat bersaing dengan Dacia dalam harga. Struktur biaya mereka terlalu tinggi. Gaji UAW, tunjangan Jerman, pensiun warisan, pusat litbang besar, manajemen yang membengkak. Mereka membutuhkan keuntungan 5.000 euro per mobil hanya untuk mencapai titik impas. Dacia membutuhkan 500. Orang Cina mengamati ini dengan minat. Jika orang Eropa membeli Sandero daripada Golf, bayangkan apa yang akan mereka beli ketika BYD menawarkan 2 kali lipat mobil dengan harga 13.000 euro yang sama. Angka penjualan menghancurkan setiap asumsi tentang pasar Eropa. Premium tidak menang, kemiskinanlah yang menang. Teknologi tidak menjual, kesederhanaanlah yang menjual. Teknik Jerman tidak dominan, transportasi dasar Rumanialah yang dominan. Produsen tradisional memiliki 2 pilihan. Bersaing dengan Dacia dalam harga tidak mungkin dengan struktur biaya mereka, atau menyerahkan pasar volume sepenuhnya. Kematian karena ketidakrelevanan. Tidak ada pilihan yang baik. Mereka menjadikan diri mereka premium ke dalam sebuah sudut. Sementara itu, Renault yang memiliki Dacia tertawa menuju bank. Mereka melihat ini datang dan memposisikan diri dengan sempurna. Setiap Sandero yang terjual adalah keuntungan murni. Setiap pesaing yang meninggalkan mobil terjangkau berarti lebih sedikit persaingan. Jenius atau keberuntungan tidak masalah. Mereka menang